warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Fitri. Di sini saya akan menjelaskan dengan singkat materi tentang metodologi studi Islam. Dalam materi metodologi studi Islam terdapat beberapa materi yang bisa kita pelajari. Berikut materi yang saya akan bahas dalam video kali ini. Yang pertama, kita akan membahas materi tentang pengantar metodologi studi Islam. Yang kedua, tentang manusia dan kebutuhan doktrin agama. Yang ketiga, Islam dan studi agama. Yang keempat, mode penelitian agama. Yang kelima, Islam sebagai sumber ajaran. Dan yang keenam, sumber dan karakteristik ajaran Islam. Kita akan membahas keenam materi tersebut. Simak videonya. Yang pertama, kita akan membahas materi tentang pengantar metodologi studi Islam. Istilah metodologi studi Islam digunakan ketika seseorang ingin membahas kajian-kajian seputar ragam metode yang bisa digunakan dalam studi Islam. Sebut saja misalnya kajian atas metode normatif, historis, filosofis, sosiologis, komparatis, dan lain sebagainya. Metodologi studi Islam mengenalkan metode-metode itu sebatas teoritis. Seseorang yang mempelajarinya juga belum menggunakannya. Sedangkan ruang lingkup studi Islam meliputi 1. Sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya sudah final dalam arti absolut dan diterima apa adanya. Yang kedua, sebagai gejala budaya yang berarti seluruh yang terjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agama. Yang ketiga, sebagai interaksi sosial yaitu realitas umat Islam. Adapun urgensi dalam mempelajari metodologi studi Islam sebagai berikut, yaitu yang pertama, mempelajari Islam adalah kewajiban individu muslim dan muslimah agar Islam mewajibkan seluruh umatnya untuk selalu menuntut ilmu. Yang kedua, mempelajari Islam adalah kewajiban sepanjang hidup. Yang ketiga, mempelajari Islam akan mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, suatu amalan akan mendapatkan pahala apabila sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Aspek sasaran Islam meliputi dua hal, yaitu aspek sasaran keagamaan dan aspek sasaran keilmuan. Menurut Fazlur Rahman, studi Islam dalam bentuk metodologi muncul pada tahun 50 sampai 150 Hijriah atau 670 sampai 767 Masehi, yang merupakan abad munculnya mazhab. Pada masa inilah ilmu keislaman mulai dikaji dengan pendekatan-pendekatan secara metodologi, baik ilmu kalam, ilmu usul fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Yang kedua, kita akan membahas materi tentang manusia dan kebutuhan doktrin agama. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang agama. Definisi dari agama itu sendiri yaitu sebuah cara manusia untuk dapat berbakti kepada Tuhan. Dengan berbakti kepada Tuhan sehingga didapatkan ketaatan serta patuh dan tunduk akan kebesarannya. Adapun buah hasil dari kita tunduk patuh serta berbakti kepada Tuhan, yaitu mendapatkan pedoman hidup guna menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Meski demikian, para cendekiawan besar dunia memiliki definisi atau yang lebih tepatnya kita sebut dengan kesimpulan mereka tentang fenomena agama. Agama sebaiknya harus dikembangkan sejak dini, karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Maka dari itu, seharusnya semakin tua hidup kita, semakin pula kita paham tentang agama yang kita anut. Secara naluri, manusia mengakui kekuatan dalam kehidupan di luar dirinya. Ini dapat dilihat ketika manusia mengalami kesulitan hidup, musibah, dan berbagai bencana.
ia mengeluh dan meminta pertolongan kepada sesuatu yang serba maha, yang dapat membebaskannya dari keadaan itu. Naluriah ini membuktikan bahwa manusia perlu beragama dan membutuhkan sang kholiknya. Agama dapat bertindak sebagai pendidik, di mana agama mengajarkan mengenai aturan dan bimbingan agama bagi pengikutnya, yang mana mereka wajib mengikuti dan memberi pembimbingan yang seharusnya diikuti dengan efisien. Agama sebagai panduan untuk manusia guna menyelesaikan berbagai macam permasalahan hidupnya seperti dalam ilmu agama, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kemudian terwujud paradigma tujuan hidup dan tingkah laku manusia yang menuju kepada jalan Allah yang lurus. Yang ketiga, kita akan membahas tentang Islam dan studi agama. Sebelumnya, apa pengertian Islam itu? Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima dan aslama, atau salima mengandung arti selamat, tunduk, dan berserah. Sedangkan aslama juga mengandung arti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Yang disebut dengan muslim adalah orang yang tunduk, patuh, berserah diri sepenuhnya kepada ajaran Islam dan akan selamat dunia akhirat. Islam secara harfiah berarti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima diubah bentuk menjadi bentuk aslama yang artinya berserah diri. Islam tidak membedakan warna kulit, bahasa, bangsa, pangkat, derajat. Inti ajaran Islam bukanlah terletak pada kesukuan atau leluhur, melainkan keesaan Allah Subhanahu wa taala atau tauhid. Suatu implikasi yang sangat penting dari ajaran tauhid tersebut adalah kesatuan umat manusia. Berdasarkan prinsip-prinsip kesatuan umat manusia tersebut, hukum Islam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap setiap orang tanpa diskriminasi. Dengan demikian, pandangan sebagian orang yang mengatakan bahwa Islam hanya sesuai untuk bangsa Arab saja tidak mempunyai dasar yang kuat. Kedatangan Islam memberikan dimensi-dimensi baru terhadap agama-agama lain. Hal itu menunjukkan bahwa Islam adalah agama Allah yang melalui Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia. Pertama, Islam tidak lagi agama yang diterima secara dogma, yang artinya harus diterima apabila orang ingin selamat dari siksa yang selama-lamanya. Akan tetapi, Islam diterima sebagai agama yang menjadi agama pilihan Tuhan yang bersanding di sisinya, yang diturunkan sebagai wahyu yang sangat diperlukan sebagai evolusi manusia. Yang kedua, ajaran Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati. Perhatian utamanya adalah untuk kehidupan dunia, dan dengan perantara perbuatan baik di dunia ini, manusia dapat memperoleh kesadaran tentang eksistensi yang lebih tinggi. Menurut Yusuf Wardawi dalam bukunya yang berjudul Islam Jalan Tengah, yaitu menjauhi sikap berlebihan dalam beragama, menjelaskan bahwa wasatiyah adalah sebuah kerangka berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang ideal, penuh keseimbangan dan proporsional dalam syariat Islam, serta sebuah prinsip dasar yang mendasari semua ajaran Islam, baik akidah, syariah, maupun akhlak. Dengan demikian, Islam menampilkan diri sebagai sebuah agama yang toleran, moderat, adil, tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip intrinsiknya. Kemunculan agama Islam, terutama agama misi atau dakwah di tengah-tengah kehidupan manusia, telah membentuk karakteristik peradaban tersendiri yang dapat mendorong terjadinya benturan peradaban, yang diasumsikan dalam bentuk terjadinya benturan antar kelompok dari berbagai peradaban.
Benturan ini yang diyakini sebagai suatu keniscayaan ini terutama dipicu oleh modernitas yang pada ujungnya membuahkan sekularisasi. Ide pokok sebuah ajaran agama ada baik serta tujuannya pasti mengajak kepada kebaikan, tidak terkecuali ajaran agama Islam. Namun, nyatanya tidak semua yang dianggap baik itu bisa bertemu dan sejalan. Bahkan, sekali waktu dapat muncul bertentangan antar agama tersebut. Hal ini menurut Jackson Watts, seorang ahli dalam bidang sosiologi agama, bahwa terdapat dua pandangan terhadap kehadiran agama dalam suatu masyarakat, yaitu pandangan positif dan pandangan negatif. Pendapat pertama mengatakan ketika agama hadir dalam suatu komunitas, perpecahan tak dapat dihindari. Keadaan semacam ini, agama dinilai sebagai faktor disintegrasi. Penyebabnya adalah agama itu hadir dengan seperangkat ritual dan sistem kepercayaan yang ujung-ujungnya melahirkan suatu komunitas tersendiri yang berbeda dari komunitas pemeluk agama lain. Yang kedua, yaitu sebaliknya, agama lebih berperan sebagai faktor integrasi ketika masyarakat hidup dalam keanekaragaman etnis, ras, bahasa, dan mereka sangat fanatik dengan etnis, ras, dan bahasanya. Namun, kemudian agama bisa berperan memberikan ikatan baru yang lebih menyeluruh sehingga hilangnya fanatisme itu sebuah keniscayaan. Yang keempat, kita akan membahas tentang model penelitian agama. Arti dari penelitian agama sendiri yaitu peneliti adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Selain itu, penelitian juga berarti upaya pengumpulan informasi dan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan. Pengetahuan manusia tumbuh dan berkembang berdasarkan kajian-kajian sehingga terdapat penemuan-penemuan sehingga ia siap merevisi pengetahuan manusia lalu melalui penemuan-penemuan baru tersebut. Doktrin banyak ditemukan dalam banyak agama seperti Kristen dan Islam, di mana doktrin dianggap sebagai prinsip utama yang harus dijunjung oleh semua umat agama tersebut. Dalam konteks doktrin, agama selalu menjadi akidah, yaitu sebuah suatu kepercayaan kepada Tuhan, suatu ikatan, kesadaran, dan penyembahan secara spiritual kepadanya. Terdapat juga agama sebagai produk budaya. Budaya tersebut dapat diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat, dan kegiatan atau usaha untuk menciptakan suatu yang termasuk hasil kebudayaan. Secara umum, studi Islam bertujuan untuk menggali kembali dasar-dasar dan pokok-pokok ajaran Islam sebagaimana yang ada dalam sumber dasarnya yang bersifat hakiki, universal dan dinamis serta abadi untuk dihadapkan atau dipertemukan dengan budaya dan dunia modern agar mampu memberikan alternatif ke pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Islam juga sebagai sasaran studi sosial ini dimaksudkan sebagai studi tentang Islam sebagai gejala sosial. Hal ini menyangkut keadaan masyarakat penganut agama lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan demikian, yang menjadi objek dalam kaitan dengan Islam sebagai sasaran studi sosial adalah Islam yang telah mengejala atau yang sudah menjadi fenomena Islam
Yang menjadi fenomena adalah Islam yang sudah menjadi dasar dari sebuah perilaku dari para pemeluknya. Ada juga penelitian agama dan penelitian keagamaan. Terletak perbedaannya ada dua pokok, yaitu penelitian agama yang dapat dikaji dari beberapa sudut pandang. Yang kedua yaitu sementara sistem penelitian keagamaan. Terdapat juga teori penelitian agama. Teori sendiri adalah alat yang penting suatu ilmu pengetahuan. Tanpa teori berarti hanya ada serangkaian fakta atau data saja yang tidak ada ilmu pengetahuannya. Yaitu beberapa teori tersebut yaitu menyimpulkan generalisasi fakta-fakta, memberi kerangka orientasi untuk analisis dan klarifikasi fakta-fakta, meramalkan gejala-gejala baru, dan mengisi kekosongan pengetahuan tentang gejala-gejala yang telah ada atau sedang terjadi. Terdapat beberapa model penelitian agama, yaitu model penelitian tafsir, hadis, filsafat Islam, penelitian tasawuf, dan juga penelitian pemikiran modern. Yang kelima, kita akan membahas tentang Islam sebagai sumber ajaran. Ajaran Islam terdiri dari dua hal. Yang pertama, ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, yang meliputi kepercayaan dan penyembahan, sehingga Islam secara jelas mengajarkan sistem iman dan sistem ibadah. Yang pertama disebut rukun iman, sedangkan yang kedua disebut rukun Islam. Terdapat adapun karakteristik ajaran Islam, yaitu karakteristik 1 yaitu konsep tauhid, yang kedua landasan agama, yang ketiga terdapat dua rukun yang penting dalam keagamaan, yaitu pengembangan cara beribadah. Yang keempat yaitu pengembangan cara beribadah yang lebih individualitas. Terdapat juga dimensi ajaran Islam, yaitu kebudayaan dalam Islam, syariah dan ibadah dalam Islam, dan akikah dan akhlak dalam Islam. Iman merupakan keyakinan yang membuat seseorang berislam dan menyerahkan sepenuh hati kepada Allah dengan menjalankan syariatnya dan meninggalkan segala yang dilarang oleh syariat Islam. Di sampingnya ada hubungan di antara ketiganya, juga segi keyakinan dalam hati. Islam merupakan sikap untuk berbuat dan beramal, sedangkan ihsan merupakan pernyataan dalam bentuk tindakan nyata. Dengan ihsan seorang bisa diukur tipis atau tebal iman dan Islamnya. Terdapat aliran pemikiran Islam, yaitu aliran Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah, Faham Jabariyah, dan aliran Syiah. Dan yang keenam, kita akan membahas tentang sumber dan karakteristik ajaran Islam. Dari sumber ajaran Islam terdapat landasan ajaran Islam. Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat sepanjang sejarahnya, bahkan mampu mengubah pola kekuasaan dari Persia dan Romawi dalam waktu yang relatif singkat. Dikarenakan dalam kehidupan umat Islam memiliki sumber operasional yang berdasarkan Al-Quran sebagai sumber dasarnya, hadis sebagai sumber yang kedua, dan ijtihad sebagai sumber yang dengan dinamikanya mampu menjawab setiap permasalahan dan jawaban bagi kehidupan muslim pada setiap masa dan tempatnya. Sumber ajaran Islam kita bisa dapat dari Al-Quran, hadis, dan sumber ajaran Islam sekunder. Ajaran Islam mempunyai sifat yang khas,
yang berbeda dengan ajaran agama lainnya, yang menjadikannya menarik bagi manusia sepanjang masa dan dimanapun ia berada. Sifat dasar ajaran Islam diantara yaitu yang pertama kesederhanaan, yang kedua kesatuan antara materi dan rohani, yang ketiga cara hidup yang lengkap, yang keempat keseimbangan antara pribadi dan masyarakat, yang kelima yaitu universalitas dan humanisme, yang keenam pembaharuan. Terdapat karakter Islam antara ajaran normatif dan historis. Ajaran normatif yaitu karakteristik normatif merupakan karakteristik yang memandang agama dari segi ajaran yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya terdapat penalaran manusia Islam dan memiliki karakteristik khas yang dapat diketahui melalui konsepnya dalam berbagai bidang seperti bidang agama Islam, yang di dalamnya mencakup masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, politik, ekonomi, lingkungan hidup, dan kesehatan. Terdapat juga ajaran historis, yaitu ilmu yang di dalamnya membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur, tempat, waktu, objek, latar belakang, dan perilaku dari peristiwa tersebut. Moralitas ibadah dalam Islam. Ibadah adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ibadah memiliki dasar pengakuan bahwa manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkewajiban untuk mengabdi kepadanya. Moralitas pendidikan dalam Islam. Islam memiliki ajaran yang khas dalam bidang pendidikan, bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang, laki-laki maupun perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. Moralitas ilmu dalam Islam. Islam memiliki berbagai disiplin ilmu, yaitu ilmu keislaman yang meliputi ilmu Al-Quran, hadis, kalam, tasawuf, filsafat, hukum Islam, sejarah dan kebudayaan Islam, serta pendidikan Islam. Moralitas sosial dalam Islam. Islam mengajarkan bagaimana cara berinteraksi sesama umat Islam dan juga bagi umat lainnya. Islam juga menjunjung tinggi sikap tolong-menolong, saling menasehati tentang kebenaran dan kesabaran, kesetiakawanan, persamaan derajat, dan kebersamaan. Islam dan wacana pembaharuan. Pembaharuan dalam Islam tidak terlepas dari beberapa konteks, yaitu yang pertama, pembaharuan dalam Islam menunjuk pada usaha melakukan perubahan. Usaha tersebut dilakukan setelah adanya kesadaran dan keprihatinan umat Islam atas kondisi internal kemunduran yang dialaminya. Yang kedua, ajaran agama Islam, khususnya hasil ijtihad dan pemikiran para ulama terdahulu, adalah merupakan sasaran pembaharuan Islam. Yang ketiga, subjek pembaharuan dalam Islam adalah pembaharuan dari kalangan internal umat Islam, bukan dari kalangan eksternal. Meskipun dalam banyak hal pembaharuan Islam tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemikiran pada umatnya. Yang keempat, latar belakang pembaharuan dalam Islam secara eksternal tidak terlepas dari adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Nah, itu beberapa pemaparan singkat dari metodologi studi Islam yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.